Halo, bertemu kembali di Awareness Podcast. Kita masih bersama dengan Dr. Sarah Handayani. Kita masih mau melanjutkan berbagi ceritanya kita ya, Mbak Sarah, Iya ya. mengenai, potensi-potensi apa yang, dimiliki oleh generasi muda, khususnya di sini kita, berbicara mengenai generasi milenial dan generasi selenial, Mbak Sarah. Iya. Mbak, kalau, dari beberapa data, eee, yang sudah, saya coba explore gitu sebelumnya, Mbak Sarah. Ini ada, satu isu yang, eee, cukup paradoks melalui survei yang dilakukan pada tahun 2023. Survei ini, dijalankan, targetnya audiensnya pada, mmm, kaum millennials dan zillennials, Mbak Sarah. Ditemukan bahwa, mereka ini, mmm, percaya bahwa, calon, eee, presiden maupun calon wakil presiden mereka itu harus memiliki, latar belakang akademis gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain melalui survei yang sama juga ya Mbak, ditemukan bahwa, mereka percaya juga, mereka berpendapat juga, punya opini bahwa, kapasitas seorang, capres maupun cawapres di tahun 2023 ya Mbak, survei itu dilakukan, eee, ini tidak semata-mata tergantung dari gelar, eee, akademis gitu. Jadi, kalau dari data yang Bertolak ada belakang ya. sebenarnya ada paradoks ya, Iya 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 Mbak iya. Sarah. Mhm. Artinya, mereka masih mempertimbangkan bahwa, seorang pemimpin, harus memiliki latar belakang, akademis, tapi di satu sisi yang lain melalui survei yang Iya sama iya. ditemukan bahwa, mereka percaya kapasitas seorang pemimpin tidak diperlukan atau tidak harus memiliki, gelar akademik. Iya. Gimana tuh Mbak Sarah? Jadi gini ya, Marzia, mmm, kalau kita bicara soal kepala, pimpinan tertinggi negara tuh kan presiden ya, nanti di bawahnya ada gubernur, ada di, kabinet ada menteri-menteri ya, ada kabinetnya pembantu Iya, presiden ya, terus kemudian kepala daerah di level provinsi, kota, kabupaten, sampai ke yang paling bawah tuh ada kepala desa ya. Dan itu semuanya kan mewakili populasinya ya, mewakili populasi. Ya unfortunately kan di Indonesia itu yang berpendidikan tinggi itu berapa sih? Berapa? Cuma kan kurang dari 10% kurang ya. dari 10% Iya artinya iya. itu kalau kita ngomongin strata 1, Iya, Mbak Sarah? heeh, iya Oke. betul. Apalagi nanti kalau di strata 2 sampai strata 3 ya. Memang, kenyataannya seperti itu ya. Tetapi memang, saya meyakini ya, sebagai kita kalau cari leader itu kan sebenarnya, leader di organisasi yang kecil aja lah ya, kan harusnya dia orang yang paling ngerti tentang masalah, ya ngerti tentang masalah, di lingkup organisasinya misalnya. Terus kan dia karena dia harus menjadi, representasi nih yang memperjuangkan, ini kan, aspirasi kita harus diwakilin sama dia sebagai as a leader ya. Nah apalagi kalau kita bicara sebagai pimpinan negara ya, pimpinan negara. Nah, ya memang, saya sih, meyakini bahwa orang yang jadi kepala negara itu emang harusnya, punya kapasitas akademik yang baik. Artinya memang, tidak harus ya, saya pikir tidak harus seperti, di dunia perguruan tinggi yang kalau di dunia perguruan tinggi kan rigid tuh ya, minimal S2 gitu, minimal S2 kalau mau jadi dosen minimal S2, kalau mau jadi profesor wajib S3 itu. Dan saya pikir kalau jadi kepala negara nggak harus seperti itu, tetapi yang wajib itu adalah learning prosesnya. Jadi dia harus ngerti nih masalah negara ini, ya harus ngerti apa aja sih masalah ini tuh harus ngerti. Karena ada juga orang yang belajar tuh ya, nih di luar, yang ideal. Orang dia tuh gelar akademiknya S2, tapi dia nggak ngerti apa-apa. Kenapa kok dia bisa begitu? Dia S2, tapi
ya udah S2 aja gitu. Dia nggak punya proses belajar yang, learning prosesnya nggak dia jalanin, dia cuma sekedar dapat gelar aja gitu. Dan ada kecenderungan juga tuh sekarang yang pengen, kuliah tapi cuma dapat gelar aja. Nah itu Oke ada juga. oke. Nah saya pernah datang ya di satu konferensi promosi kesehatan tingkat dunia. Karena saya aktif di organisasi, perkumpulan promotor dan pendidik kesehatan masyarakat Indonesia, kita memang secara rutin ikut dalam pertemuan konferensi dunia. Dan, pada kesempatan di satu kesempatan plenary gitu, yang, speech itu adalah wali kota Rotorua di New Zealand. Terus dia tuh ngomongin, systematic review gitu, ngomongin seperti yang disampaikan oleh para akademisi gitu. Saya ngelihat gitu ya, saya mengagumi, eee speech itu gitu dan oke, saya ngelihat bahwa ya dia mewakili populasinya kan, Oke, heeh, New Zealand gitu dengan tingkat pendidikan yang sudah baik ya. Jadi baik. artinya, eee, wali kotanya juga mewakili, masyarakatnya. Ya jadi, kalau saya sih ngelihatnya tidak harus pendidikannya, harus di level tinggi ya, tetapi dia wajib harus gitu menguasai, permasalahan dan dia juga harus mau belajar terus-menerus karena itu energinya sih, karena knowledge is power ya, kalau saya meyakini itu knowledge is power. Knowledge is Orang power, Mbak yes Sarah. yes yes, karena, orang itu bisa ngambil keputusan benar kalau dia punya pengetahuan yang benar. Punya pengetahuan itu juga pakai catatan harus benar gitu ya, Mbak Iya Sarah? iya, Nggak hanya heeh, pengetahuan aja iya ya, Mbak? iya iya kan. Jadi kalau kita, ya dalam sehari-hari aja kita kan, life is a matter of choice ya, Ji. Jadi kan Life is a kita matter of iya kan, choice. kita kan mutusin dari satu, kita mau naik apa nih, mau pakai baju apa nih, mau ngambil ini atau itu kan based on our knowledge kan. Jadi parah kalau misalnya, leader itu nggak punya pengetahuan dan memang tidak punya semangat belajar. Dan saya pikir kita hidup di era di mana kita mudah untuk belajar saat ini. Tapi kan ada juga orang yang nggak mau belajar, ya, dan itu, ya balik ya kalau ke Partai Gelora itu kita emang harus terus-menerus, you have to learn, kamu mesti belajar karena itu yang memang ditumbuhkan semangat itu karena, ya alhamdulillah saya ikut dalam penyusunan manifesto waktu itu ya. Jadi kita mesti belajar 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 itu jadi by design. Ada orang yang ngomongnya gini, "Ngapain sih kita ngomongin narasi? Kan di Partai Gelora itu banyak ngomongin narasi, cita-cita tinggi mau jadi negara superpower," gitu. Kita harus jadi negara superpower, jangan sampai terjebak pada negara menengah, middle income trap. Dan ada orang-orang di bawah yang mengatakan, "Ngapain kita ngomongin narasi, yang penting kan nasi," gitu. Antara Oke nasi sama narasi suka oke ditabrak-tabrakin oke ya, oke. eee, Diplesetin ya diplesetin. tepatnya Nah, ya? yang penting nasi gitu. Oke. Nah, jadi saya pikir, knowledge is power itu kuncinya. Baik, Mbak Sarah. Mhm Kalau, tadi dari Mbak Sarah sendiri mhm artinya, knowledge penting mhm bagi seorang pemimpin gitu mhm ya, Mbak Sarah. mhm. Kalau, dari partai politik sendiri, apakah, gelar akademis itu menjadi salah satu persyaratan untuk masuk? Untuk, itu tadi ya, kalau, berdasarkan informasinya Mbak Sarah yang tadi, Mhm melalui rekrutmen, lalu ada beberapa proses, penyaringan gitu mungkin ya, Mbak, ya, mhm sampai, mhm dia masuk mungkin dari level mhm. bawah, lalu berjenjang gitu ke atas. Apakah pada saat melakukan rekrutmen itu sendiri memang sudah diberitahukan atau menjadi salah satu syarat bahwa harus ada gelar akademis atau bagaimana, Mbak Sarah? Gelar akademik itu bukan syarat ya, bukan syarat mutlak, tapi tentunya orang yang punya gelar akademik dan memang dia punya kompetensi sesuai dengan bidangnya itu dihargai, sangat dihargai. Jadi anyone, bisa bisa bergabung, eee, tapi ketika bergabung ya kita memang harus terus-menerus belajar ya, harus menerus belajar jadi artinya memang harus ya kita harus ngomong, karena dunia politik itu adalah dunia,
kita harus menguasai public speaking. Kan nggak bisa kita diem aja ya. Di level yang paling bawah misalnya ya, di tingkat kecamatan, kan harus meyakinkan orang, ya Oke kan? Harus oke meyakinkan orang. oke. Oke, misalnya untungnya saya apa ya, gabung sama partai ini, Iya Partai Gelora misalnya. iya. Ya, kan kita harus menyampaikan apa yang, dicita-citakan. Nah, itu kemampuan yang paling basic itu adalah public Public speaking speaking. ya Mbak Sarah. Iya iya. Dan artinya kalau contoh gitu ya Mbak Mhm Sarah, tadi mhm yang Mbak Sarah bilang, mhm katakanlah skala yang, mikro gitu mhm di, kecamatan mhm gitu ya Mbak mhm. Sarah. Artinya kan pada saat kita menyampaikan informasi, pada saat kita melakukan kampanye gitu ya, seorang politikus juga harus menyesuaikan materi yang akan disampaikan Iya dengan audiens gitu iya kan. iya iya iya. Artinya audiens di skala kecamatan akan berbeda dengan audiens katakanlah di provinsi Mhm. daerah tingkat satu gitu. Iya iya. Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi pembelajaran ya, Mbak, Iya di iya. partai politik. Iya, Artinya itu salah satu target skill ya. audiensnya Mhm apa, mhm materi-materi apa yang boleh dikeluarkan, mhm. lalu kalau misalnya naik ke provinsi gitu ya, materi-materinya pasti berbeda lagi gitu, Mbak Sarah. Iya pastinya, yang apa, latihan-latihan yang banyak dilakukan itu ya adalah, eee, skill of communication ya, Ji, ya, heeh, itu yang basic-nya. Jadi, keterampilan teknis dan saya pikir ini sekarang sebenarnya public speaking adalah salah satu skill yang harus dikuasai oleh semua profesi kayaknya ya memang ya. Gitu ya, Mbak Kayaknya Sarah? iya, Oke dan apalagi oke politisi, ya oke. politisi kan harus meyakinkan orang, harus berkomunikasi terus, nanti sesuai dengan, ya apa, lingkupnya masing-masing, ya disesuai dengan bahasa, bahasa lokal, ya bahasa Baik, ya daerah. betul. Itu tantangan memang sih, Baik baik. Begitu juga kalau tadi ibaratnya ini menyimpang sedikit dari mhm mhm pembicaraan, mhm, dari konteks kita, Mbak heeh, Sarah. Kalau setiap profesi saat ini dituntut untuk bisa, public speaking gitu ya, punya skill public speaking gitu ya, mhm, Mbak. Kalau zaman kita dulu katakanlah ya, kalau di dunia medis, yang penting dokternya iya, pinter iya gitu, iya iya ya iya nggak sih? iya, iya, Spesialis XX, mhm. eee, punya spesialisasi, sudah terpercaya Iya, nggak usah ngomong sama bertahun-tahun siapa-siapa gitu. juga. Pokoknya tahu deh antriannya Heeh, panjang sampai mhm, malam di rumah mhm, sakit ini gitu ya, mhm. katakanlah ya Mbak Sarah. Saat ini, dunia medis pun, ahli-ahli di dunia medis pun punya tuntutan yang sama ya Mbak Sarah, Iya iya, untuk bisa, public speaking itu tadi Mbak? iya iya. Ya, buat dokter juga kan sekarang, apa ya, dituntut untuk bisa public speaking juga ya. Kalau misalnya dokter-dokter bisa melakukan edukasi, secara luas, bisa podcast kayak gini kan kita kita juga menerima manfaat yang besar ya. Artinya nanti kalau ke dunia kesehatan masyarakat, how to prevent-nya juga ngerti kita ya. Oke Heeh, jadi, oke. mudah-mudahan uang negara jadinya nggak habis untuk pengobatan, penyakit-penyakit Tapi lebih yang ke preventif gitu ya Mbak? preventif ya, heeh, Oke oke, mhm. baik Mbak Sarah. Kalau, tadi dari Mbak Sarah artinya, gelar akademis tidak menjadi persyaratan, tapi yang pasti, pengetahuan dari seorang individu itu nanti yang bisa menentukan bagaimana kontribusi dari masing-masing individu ini bisa berkontribusi khususnya di, partai politik gitu ya, Mbak Sarah. Artinya kan, Mhm, tidak menjadi persyaratan, iya tapi pengetahuan mereka, iya keinginan mereka untuk terus belajar ya iya, tadi ya, Mbak, ya. itu yang wajib, Lalu, begitu juga dengan kemampuan, mereka berkomunikasi, public speaking itu tadi ya, Mbak. iya Dan hal-hal itu, eee, di-equip, Mbak, diperlengkapi. Artinya partai politik, memfasilitasi anggotanya dengan, kemampuan public speaking gitu. iya iya, jadi itu training-training yang paling bobotnya tuh paling banyak ya di partai politik itu, adalah bagaimana kita memahami kebijakan publik
ya, kebijakan publik. Karena dunia partai politik itu kan nanti masuk ke dalam kebijakan publik ya, di bidang kesehatan, politik dan pemerintahan, pendidikan, dan lain-lain itu, kita harus paham ya, harus ngerti. Kita nggak harus ngerti semuanya, nggak mungkin juga kita ngerti Iya semuanya ya, iya. tetapi, kebijakan publik itu gimana pembuatannya, kemudian bagaimana, pendalamannya, itu nanti tentu sesuai dengan keahlian masing-masing. Mmm, jadi, kalau di Partai Gelora sendiri, nanti bidang kaderisasi itu memang mengajak orang untuk menjadi orang baik ya, secara umum ya, artinya, tidak menganggap politik itu sebagai, dunia kotor, itu dunia koruptor ya, dunia orang nipu-nipu gitu, bukan. Politik itu adalah dunia yang mulia, di sini kita membuat dapur ide dan gagasan. Politik adalah dunia yang mulia, Iya yang kita iya mau highlight ya, iya. Kalau pada iya kesempatan ini ya, Mbak iya, Sarah. kalau kita jadi orang kaya kan kita bisa bikin satu sekolah gitu. Kita punya duit misalnya, kita bikin satu sekolah. Kalau lebih lebih, kaya lagi kita bikin yayasan, bisa bikin 10 sekolah, 100 sekolah. Jadi kalau as a politician ya, orang yang dapat mandat dari rakyat, itu bisa banyak sekolah yang dibangun, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan as a politician, gitu. Dan saya mau mengembalikan itu ya, makanya, di Partai Gelora tuh mau mengajak gitu ya, kita ini, mencintai Indonesia dan harus mengembalikan, politik itu sebagai sebuah kemuliaan. Kita nggak takut saya sendiri ya sebagai akademisi itu, saya nggak takut bahwa nanti kalau saya beda pendapat sama ketum, saya akan dipecat gitu. Dan itu yang, penguatan itu yang kenapa kemudian saya memilih dunia ini, ya di umur sekarang ya saya meyakini bahwa, eee, saya mau memberikan, kebaikan-kebaikan gitu. Love is giving saya yakin ya. Ya kita bisa memberikan ide, giving dalam arti waktu, tenaga, pikiran, karena kan aktif di partai politik itu kita nggak digaji, ya itu kan pengorbanan. Ya nanti kalau misalnya kita berjuang di perjuangan misalnya pemilu legislatif, kalau dapat mandat dari rakyat, kita akan menjalankan perjuangan itu sebagai misalnya anggota dewan ya. Tapi kalau misalnya enggak, kita lanjutin lagi perjuangannya, sehingga ya di sini adalah dunia kemuliaan, dunia pengabdian, di mana kita meyakini bahwa ini adalah, akan memberikan kemanfaatan untuk banyak orang, Baik, gitu. Mbak Sarah. Mhm. Mbak Sarah, kalau kita boleh Heeh. kayak, ke samping dikit gitu ya, Heeh keluar heeh. dari, konteks ini tadi. Heeh. Kalau misalnya, partai politik, itu memfasilitasi, anggota-anggotanya Iya. dengan, skill public Heeh. speaking gitu ya, dengan kemampuan untuk, continuously learning gitu ya, Heeh. Mbak Sarah. Apakah juga, mmm partai politik memfasilitasi, anggotanya dengan, mungkin ada unit khusus yang, berfungsi sebagai data warehouse gitu, yang secara, day to day emang bisa men-support data untuk, mmm, sekian puluh provinsi yang ada di Indonesia, kebutuhan-kebutuhannya apa saja, yang kurang di mana, ada isu apa, segitunya tuh ada data warehouse-nya atau bagaimana sih, Mbak? Bagaimana satu partai politik bisa bergerak, membuat kebijakan, kan kalau akademisi udah pasti ada referensi, Iya 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 ada iya. data. Kita Heeh. kan nggak mungkin bergerak tanpa data. Segala sesuatu tuh kan, fondasinya data, Heeh. referensi, harus gitu kan. Nah, kalau dari partai politik sendiri pada saat melakukan satu kebijakan gitu ya, pasti kan sudah ada, data pendukungnya, bahwa sampai ke sana itu dengan perhitungan ini dan ini, ada profit and loss, ada, review gitu. Bagaimana tuh, Mbak? Iya, jadi kalau di partai politik itu, kalau data yang terkait dengan, kepartaian itu adanya di kesekjenan ya. Oke. Misalnya, ya data-data, sekarang kan semuanya udah dikelola secara, online ya, dari Oke. database-nya, mulai dari tadi saya bilang pendaftaran, itu Oke. data keanggotaan, itu kan semuanya, eee, database yang berharga ya untuk partai, yang itu dikelola.
Kemudian kalau dari data kebijakan-kebijakan, ini kita menggunakan data-data dari negara sih, Marji. Jadi kalau misalnya dari data dari negara tuh artinya kita menggunakan data BPS ya untuk, misalnya data kalau kita bicara soal demografi, kita kan melihat data BPS. Kalau kita mau melihat, forecast, terkait dengan, penyakit gitu ya, kita ngelihatnya ya data survei kesehatan Indonesia gitu. Artinya, karena itu kan satu hal yang mahal ya, Ji. Iya, betul, Kita ini kan nggak punya duit ya, artinya kan sumber daya terbatas. Jadi artinya dan itu semua udah bagus ya punya negara kita dan bisa dan diakses ya, bisa Mbak Sarah? diakses, ya Itu bisa tidak perlu diakses. kayak pakai password khusus atau Iya, pakai apa cuma memang khusus kita gitu harus ya? punya pengetahuan tentang itu ya, misalnya database untuk proses kan sebenarnya, data itu kan ya sama seperti itu kan pengetahuan. Jadi data itu kan untuk ngambil keputusan. Iya, Kenapa, betul, negara membuat apa, ngeluarin uang untuk survei-survei kan betul, untuk ngambil keputusan kan, Ji, mhm, gitu. Jadi memang kita mesti punya, kalau di apa, karena kebenaran saya koordinator kebijakan publik ya, jadi di situ ada bidang pendidikan, ya orang di bidang pendidikan itu harus ngerti itu data pendidikan dia harus menguasai data pendidikan, kalau ngomong nggak boleh asal-asalan. betul, betul. Artinya Mbak Heeh, Sarah, kita mhm, sudah boleh yakini, mmm, paling tidak partai politik saat ini, pada mhm, saat, partai politik mau menyuarakan, kebijakan mhm. kayak tadi ya Mbak Sarah, itu sudah dilandasi oleh data dulu ya Mbak. Ada referensinya, ada perhitungannya sebelum sampai ke dalam, saya awam ya Mbak, artinya Heeh itu heeh. usulan kan, dari partai itu berupa usulan dulu untuk kebijakan, gitu. Iya, kalau kan kebijakan itu kan sebenarnya kalau misalnya kita bicara undang-undang ya, Ya, Ji, ya, di tingkat pusat ya. Undang-undang sebenarnya bukan partai politik, yang berperan ya, tetapi anggota dewan yang memang, yang diusulkan oleh partai politik ya. Jadi mereka ya tentunya udah punya tuh, kan kalau di, parlemen itu ada anggota dewan dan dia juga punya, daya dukung ya, orang punya tenaga ahli yang bekerja untuk oke. mengakses Jadi ada data-data support-nya udah ya supporting Mbak Sarah? heeh, udah punya support, heeh. Nah, kan masalahnya kan sebenarnya nanti masalahnya berkualitas atau enggak itu kan ya anggota dewan. Karena ya tadi balik lagi bahwa, anggota dewan yang diusulkan oleh partai politik itu, kan based on rekrutmennya gimana ya kan. Eee, Memang kan ini ada ini juga ya, ada paradoks gitu ya antara popularitas, orang yang populer, Ya, ya kan, antara orang yang ya, populer dengan orang yang kompeten, gitu kan. Kalau kita bicara, pemilu, partai politik kan tergoda untuk mencari yang orang-orang yang populer, ya kan. ya, Nah, sementara orang-orang yang populer itu kompetensinya gimana, itu kan yang, oke, baik, apa, baik. saya artinya bukan menegasikan orang-orang yang punya popularitas ya. Ya artinya kalau misalnya, artis atau mungkin, selebriti mau masuk ke dalam dunia politik, harusnya secara sadar dia harus tahu nanti peran apa yang akan dijalankan. Ini kan tadi balik lagi nih, politik itu kan nasib orang banyak gitu, Betul. jadi bukan asal-asalan. Jadi ketika misalnya ada orang populer nanti dicalonkan oleh partai politik, nah ya you have to learn. Belajar, jadi karena Anda ini akan mewakili populasi, dibayar sama uang rakyat gitu ya, untuk mengabdi pada negara gitu. Itu sih, Ji. Baik, Mbak. Mhm. Artinya, mmm, partai politik juga punya, secara moral obligation membiasakan, anggota partai untuk, sensitif dengan data, Iya artinya iya. kan. Karena kan, eee, dalam setiap kebijakan itu tadi yang ujung-ujungnya akan Mhm. diusulkan melalui, perwakilannya di Mhm. DPR ya, Mhm. Mbak. Itu kan, harus ada landasannya dulu, harus ada Mhm. fondasi data, baru Mhm. akan menjadi usulan. Lalu Mhm. sudah ada itu tadi ya, Mbak, artinya perhitungan, sehingga itu, secara confidence satu partai bisa mengusulkan hal tersebut ke Mhm. DPR. Karena kan kalau kita mau ngomong sama, adik-adik
di teman-teman kita gitu Heeh ya, heeh. yang saat ini katakanlah melihat, mau menjajaki, mau mengeksplor gitu, mereka kan benar-benar, data driven ya, Iya iya. si Gen Z ini, Iya iya. gitu kan. Mhm Datanya apa? Apakah mhm kebijakan-kebijakan itu dibuat berdasarkan data? Mereka mhm benar-benar ingin terlibat di mhm dalamnya agar mhm. supaya ada ada kontribusi, ada suara yang juga diinjek Mhm dalam kebijakan-kebijakan tersebut, mhm Mbak mhm. Sarah. Iya iya iya. Jadi di sinilah tadi balik lagi ya bahwa, ya antar generasi itu emang harus kolaborasi ya, Betul, dan kelebihan dari Gen Z yang bisa menguasai teknologi itu betul, ya, bisa kolaborasi sama generasi yang lebih senior gitu, yang biasanya pada gaptek ya, Ji. betul. Jadi Karena itu, kan buat mereka saat ini tuh, "Aduh ini merging gimana?" data Iya itu iya iya. sekejap, Mbak. Heeh. Sementara buat kita kan compile data, Iya baca iya, data gitu terus ya, memahami analisisnya. datanya itu apa aja mungkin di generasi kita butuh waktu yang lebih Mhm panjang, mhm. di adik-adik ini cepet, Cepet, Mbak, cepet banget. Itu gitu. adalah keterampilan yang saya pikir kelebihan ya dari Betul, Gen Z, jadi, eee, kalau merumuskan kebijakan publik ya itu harus pakai data, nggak mungkin, baik. nggak pakai data. Jadi Baik, ini Mbak harus Sarah. jadi satu satu kolaborasi nih yang memang harus dibuktikan, dan itu tentu saja Gen Z yang seperti itu kan nggak semuanya, Ji. Jadi yang rebahan juga banyak juga ya. Nah, Nah, itu kan jadi yang rebahan juga mesti ngejer nih, harusnya, keterampilan itu ya harus harus dikuasai juga ya sama sama yang masih rebahan ya. Jadi memang kan keterampilan itu nanti pengetahuan dan keterampilan itu terus-menerus, ada ya dan, eee, harus kita kuasai ya Gen Z harus bisa ngejer ini yang ketinggalan kayak misalnya kita ngolah data di Excel aja misalnya yang ada orang yang anak-anak yang cepet banget, kenapa dia cepet? Karena kan dia emang belajar dan terlatih. Sementara kalau yang nggak pernah belajar dan nggak terlatih ya ketinggalan gitu, betul, Mbak Sarah. iya, Mbak, sekarang ini, kita mau, lebih ngelihat dari sisi, kacamatanya Mbak Sarah, mhm, pribadi gitu ya saat ini. Mbak Sarah, ada jabatan di partai politik dan ada jabatan juga di, dunia akademik gitu ya, Mbak. Mmm, Kalau menurut Mbak Sarah sendiri, eee, apa sih, yang bisa, dilakukan dari, sisinya dunia politik dan sisi akademis ini yang bisa saling bersinergi, Mbak, yang paling doable dilakukan? iya. Jadi, kalau saya ngelihat, dunia ini bukan dunia yang kontradiktif ya, tapi dunia yang saling melengkapi ya. Karena ya sekarang ya saya kan nggak lagi bertarung gitu ya, bertarungnya nanti kan kalau misalnya 2029 ya, eee dan sekarang ini menjalani, kegiatan di dunia akademis. Dunia akademis itu akan dunia pendidikan ya, di mana kita, memberikan ilmu ya, terus kemudian melakukan bimbingan sampai kemudian mahasiswa bisa melakukan penelitian-penelitian, menyelesaikan tugas akhirnya dengan penelitian-penelitian yang inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu jadi satu Oke, tantangan juga oke. ya, menghasilkan riset-riset yang inovatif yang nanti kemudian bukan cuma masuk ke dalam kantong atau lemari lemari perpustakaan, tapi kemudian juga bisa dilaksanakan. Nah, ini satu tantangan yang saya pikir itu juga jadi indikator kemajuan satu negara di mana kita mesti ngejar ketinggalan, kemajuan riset-riset kolaboratif dosen dan mahasiswa yang agak ketinggalan juga. Dan Itu sekarang kita masih ketinggalan ya, kita Mbak masih Sarah? ketinggalan, tapi sekarang kita udah semakin Indonesia udah tambah, meningkat ya, dengan, jumlah jumlah jurnal ilmiah yang semakin banyak, tapi kita masih ketinggalan di kualitasnya, ya, di kualitasnya. Jadi ngejar ngejar jumlah, tapi kemudian kualitas kita masih jadi tantangan. Nah, itu yang terus-menerus saya katakan kepada mahasiswa, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Kalian mau bikin penelitian misalnya sendiri-sendiri itu nggak, nggak bisa gitu. Memang harus
kolaborasi antara dosen dan Dan banyak mahasiswa. ya Mbak Sarah sekarang ya, yang Mhm, mahasiswa heeh, dan, dosennya bikin artikel mhm bareng, mhm. terus masuk ke jurnal gitu Ya ya. itu harus sih, Ji, Banyak ya? heeh. Itu harus begitu karena memang si dosennya sendiri juga nggak bisa sendiri juga, dosen tuh harus berkolaborasi sama mahasiswa. Kan tiap dosen tuh punya peta jalan penelitian, punya peta jalan dan sejak awal saya sudah kami kalau di apa, di UHAMKA itu memang mensosialisasikan itu, peta jalan penelitian si A gini, si B gini, si C gini, dan kita mengajak mahasiswa untuk kolaborasi. Dan, itu, kalau di dunia akademik kan kita juga punya mitra, mitranya tuh pemerintah, ya di tingkat internasional juga gitu ya. Dan ya itu yang kita karena di kesehatan masyarakat itu, meper-meper juga kan ya sama kebijakan pemerintah ya. Ya itu, sebenarnya nyambungnya sih sama partai politik. Ya artinya, kalau misalnya nggak masuk di partai politik ya kebijakan-kebijakan itu selalu menjadi concern saya sih, Ji. Jadi, misalnya gimana sih kebijakan, transformasi kesehatan misalnya atau pemeriksaan kesehatan gratis itu nyambung gitu, dengan oke ini ada regulasi, kemudian pelaksanaannya gimana? Kan kita bisa melakukan impact evaluation gitu, sehingga itu juga bisa ada juga kontribusi yang bisa dijalankan, as an academician gitu, sebagai Oke seorang akademisi, oke. yang meper-meper ke dunia politik juga. Mmm kita bisa memberikan rekomendasi kebijakan gitu ya. Kita bisa sebagai, pelaku advokasi kesehatan. Karena di dunia saya juga kan di kesehatan masyarakat itu di bagian promosi kesehatan, ya. Di tahun apa, Marji inget nggak Ottawa Charter? Waktu kita di kuliah di kesehatan masyarakat dulu kan ya, health for all, health for me, health for you, health for all by the year 2000. Itu kan kebijakan global untuk dunia kesehatan. Yang kemudian, maju lagi ke Ottawa Charter ya, terus kemudian ada juga Deklarasi Jakarta, dulu new player in a new era. Waktu tahun berapa ya, 2007 tuh ya, di Jakarta. Jadi artinya, ya karena saya di bidang kesehatan masyarakat, saya sangat melihat kaitannya erat gitu loh antara politik dengan dunia, akademisi ya, ya tentu saja dalam menjalankannya saya juga harus menjalankan dengan baik, jangan kemudian mempolitisasi, dunia akademisi itu juga akademik ya, itu nggak boleh juga. Jadi ya sebagai akademisi ya saya menjalankan, eee tugas sesuai dengan porsinya. Ya tapi karena tadi balik lagi saya meyakini bahwa dunia politik itu dunia yang mulia kok, tinggal tergantung orangnya aja ya kan, tergantung orangnya aja yang ngejalanin. Dan disitulah saya meyakini ya ini perjuangan ya karena yang namanya berjuang itu membutuhkan banyak sekali pengorbanan. Kita harus berkorban itu luar biasa Ji susahnya, ngatur waktunya susah ya, ngatur ini sudah lewat sih tapi artinya saya alhamdulillah mendapatkan dukungan keluarga yang cukup gitu ya, sehingga kemudian semua dengan segala macam tantangan ini bisa terus berjalan. Itu dukungan yang paling utama ya Utama Mbak Sarah banget, dari keluarga ya? iya utama Karena banget kalau sih. nggak didukung sama keluarga, kemana-mana, Heeh, saya lihatnya, akan memperoleh, eee, kesulitan gitu kalau susah banget, misalnya, mhm, dukungan dari keluarga tidak diperoleh gitu ya, iya Mbak Sarah. iya, Mbak Sarah kalau misalnya tadi kita menyimpang sedikit mhm, dari penjelasannya Mbak Sarah, artinya kalau katakanlah ya yang, saya awam, saya taunya, katakanlah, dari artikel-artikel yang masuk ke jurnal, ilmu pengetahuan, jurnal, scientific gitu. Itu tuh bisa nggak sih Mbak dijadikan landasan katakanlah kalau dia sampai di jurnalnya strata 2 atau strata 3 itu bisa menjadi landasan atau, eee, pertimbangan bagi kebijakan-kebijakan karena kan, mmm, research-nya itu dilakukan dengan sedemikian rupa ya. Research dari, eee, kita ngomongin dunia akademis research
S2 dan S3 itu kan, sesuatu yang memang dilakukan dengan, holistik, tapi Iya kan? scientific juga gitu kan, artinya kan dari segala sisi sudah harus ada perhitungannya gitu. Memungkinkan nggak Mbak sekian banyak artikel yang ada dalam jurnal, jurnal-jurnal itu kan ada segmennya juga ya Mbak, Sinta, Mhm, ada beberapa segmen lain ya, mhm mhm. Mbak Sarah. Saya awam tapi, apakah itu bisa dijadikan satu landasan Mbak Sarah? Itu kita ngomongin peradaban ya, Ji. Soalnya gini, kalau kita bicara, peradaban tuh kan artinya negara yang beradab itu mengambil keputusan based on, evidence ya. Nah, jadi kan sebenarnya tadi artikel-artikel itu kan ditulis dari hasil penelitian-penelitian, itu kan evidence ya, yang harusnya dipertanggungjawabkan nih sama penulis ya. Penulis yang kalau kita nulis di jurnal tuh ada namanya reviewer kan, dia kalau kita nulis di blog atau di mana itu kan nggak ada yang review ya tulisannya masuk-masuk aja, publish-publish aja. Tapi kalau artikel itu kan ada, pertanggungjawabannya. Makanya ada apa, tingkatan ya, kalau di tingkat nasional ada Sinta 1 sampai Sinta 6, Betul yang Sinta 1 yang paling baik ya penilaiannya. betul. Kalau di internasional di antaranya Scopus. Nah itu artinya ada artikel penulis yang nulis dan kemudian bisa di-publish di Scopus misalnya ya, Q1 atau kalau di tingkat nasional Sinta 1 itu kan berarti penelitiannya bagus tuh ya, artinya udah di-review. Nah masalahnya itu bisa jadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan atau enggak? Kan harus ada jembatannya, Terkait kita dengan bidangnya iya, ya Mbak ya Sarah? lagi-lagi kita Iya masih bicara iya. jembatan. Jadi makanya, di sinilah kita harusnya menyadari bahwa memang harus selalu ada yang menjembatani. Namanya kita menamakan itu kan advokasi ya, advokasi Oke, iya. kesehatan. Ya jadi kalau kita tahu nih misalnya, saya misalnya, menekuni di pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tuh gimana sih evidensinya di kesehatan di pemberdayaan masyarakat, kalau misalnya sekarang ada yang namanya systematic review. Jadi ada, atau artikel-artikel yang banyak sekali dikumpulkan kemudian kita sintesis, jadi 6 artikel systematic review. Nah, systematic review itu sebenarnya di banyak negara dipertimbangkan untuk proses pengambilan keputusan Oh, oleh pemerintah. wow, Jadi memang harus ada keterhubungan antara perguruan tinggi sebagai think tank, yang menghasilkan riset-riset itu, dengan pengambil keputusan, dengan negara ya, sesuai dengan levelnya. Jadi ya kalau misalnya pelaku advokasi di perguruan tinggi, kan perguruan tinggi bisa jadi pelaku advokasi. Jadi memang untuk terlibat di politik itu sebagai akademisi juga bisa menjalankan tuh sebagai para para peneliti, ya dia nyambungin sama, misalnya kalau nih terkait dengan keputusan kebijakan tingkat nasional harus ke DPR RI berarti kan, disambungin. Nah itu harus ada jembatan ke situ tuh Ji, ya. Heeh. Nah, kalau as a politician ya, kalau kami melakukan itu, jadi mempertimbangkan tadi ya kalau di kebijakan publik, kita baca riset, nah itu yang harus kita sambungkan, baik. heeh. Artinya hal itu visible ya Mbak Sarah? Iya iya iya. Artinya karena kan research itu tuh nggak main-main loh, ada Iya, cost di dalam research. mahal, Cost-nya mahal heeh. banget gitu Percuma loh. kalau misalnya riset-riset itu cuma masuk, ya cuma sekedar diseminasi di conference Betul, gitu, itu terus maksud saya sih. heeh, cuma conference-nya aja sebagai penulis nanti, ya paling juga yang dengerin terbatas. Tapi memang sebenarnya kalau riset itu kita wajib diseminasi sih, Ji. Jadi sebagai peneliti, kalau kita menghasilkan temuan, kita nulis, ada luarannya. Luarannya itu kan artikel ya, dan setelah itu kalau kita mau ini berdampak gitu pada kebijakan ya, kita harus kalau sekarang ya berarti kalau punya sosial media kita tulis tuh di situ sosial media, dan lebih baik lagi kita menghubungkan ke misalnya Masyarakat targetnya siapa, target, oke. pemerintahnya siapa, Itu kita tadi yang Mbak Sarah mhm, bilang dengan seminasi artinya? diseminasi, iya, Diseminasi, oke, heeh, iya, heeh, baik iya, baik Mbak Sarah. Mbak,
Kalau dari Mbak Sarah sendiri dalam, aktivitas sehari-hari Mhm. sebagai dosen yang aktif gitu ya di, UHAMKA, ada nggak sih Mbak pengenalan-pengenalan mungkin kayak, knowledge-knowledge praktis mengenai politik yang, Mbak Sarah, eee, masukkan dalam materi-materi maupun secara verbal gitu ya ke, peserta didiknya Mbak Sarah? Iya, kebenaran tuh saya ngajar advokasi Pas dong kesehatan, ya. pas banget ya. Jadi, di advokasi itu saya ngajarin bagaimana sih kita memetakan masalah, gimana caranya kita kan misalnya, waktu itu di, UHAMKA kami pernah melakukan, ini advokasi untuk peraturan daerah kawasan tanpa rokok di Pandeglang sama Lebak gitu ya, kolaborasi dengan WHO. Nah, itu toolsnya apa ya, toolsnya apa. Jadi saya memberikan contoh itu sebagai bentuk yang aplikatif. Kita coba bikin mini survei dulu, kita kompilasi datanya, terus kita musti meyakini nih sasaran advokasinya waktu itu pemerintah daerah kan. Dan mereka bilang waktu itu reject tuh awal-awalnya, reject, "Nggak mungkin di sini semuanya ngerokok, 99% orang ngerokok," gitu. Nah, kan kita mesti meyakinkan mereka, data ya, dan yang salah satu yang jadi ketakutan pemerintah daerah tuh kan takut PAD-nya berkurang, karena nanti kalau ada perda kawasan tanpa rokok tuh nggak boleh ada ini, apa, iklan-iklan rokok kan. Nah, itu kan takut dong nanti pendapatannya berkurang. Nah, alhamdulillah sudah WHO udah mengeluarkan ini evidence ya, bahwa di beberapa kota kabupaten yang sudah ada perda KTR-nya, itu PAD-nya nggak berkurang kok ya. Oke, Heeh, jadi paham itu paham. kan Iya evidence tuh iya, ya, mhm, sama yang tadi iya. Merji bilang. Oh ya, alhamdulillah ada evidence ya, jadi kita bisa meyakinkan dan alhamdulillah di Pandeglang sama Lebak sekarang udah ada peraturan bupati ya, terus kemudian, udah ada ininya juga, hasilnya dari advokasi yang kita lakukan di 2019. Ibaratnya, contoh kalau Mhm, dalam informasinya Mbak Sarah mhm, barusan, artinya kalau mau bikin kampanye mhm, katakanlah, anti merokok gitu mhm, atau sosialisasi mhm, edukasi mhm, merokok gitu ya, mhm. itu bisa dilakukan di daerah tersebut tanpa mengurangi kekhawatiran pejabat terkait Iya, akan pendapatan daerah itu tadi iya, ibaratnya. iya, Karena, pendapatan daerah dikaitkan dengan kampanye-kampanye media luar ruang atau media mhm, dalam ruang untuk produk-produk rokok iya. gitu, Mbak? Iya, jadi, itu tadi kan kalau bicara, kalau di kampus ya, Ya, mhm, itu mata kuliah ya, advokasi mhm. kesehatan itu, saya ajarkan bagaimana memetakan masalahnya, gimana cara, menggunakan datanya, gimana cara mempersuasi sasaran advokasi, meyakinkan orang, nanti Oke, medianya iya, gimana, iya, terus kemudian kita juga mengajarkan, gimana cara, untuk bermitra, kan kita juga mesti bikin koalisi, aliansi, waktu itu iya. kita bikin Pandeglang Sehat, dengan Wow wow, organisasi-organisasi yang ada di oke, situ. Karena kami dari Muhammadiyah ya, jadi awalnya kami diskusi dulu dengan orang Muhammadiyah waktu iya, itu, menyatakan maksud dan tujuan, mereka mendukung, terus kemudian setelah itu mengajak dari organisasi lain yang ada di Pandeglang, dan kemudian kami bikin, koalisi Pandeglang Sehat untuk mendukung, apa, Perda KTR itu, Marji. Nah, wow, itu semuanya ilmu di promosi kesehatan. Jadi bagaimana mulai dari mendefinisikan masalah, sampai terus kemudian, kita juga saya mengajarkan bagaimana ya fundraising-nya, terus kemudian bagaimana bikin bikin apa, berkomunikasi sama wartawan, bikin press release-nya gimana, tuh oh, sampai ya ya seteknis ya itu. ya ya. Jadi bener-bener itu langkah konkret ya, Mbak Sarah, Iya, kalau boleh dibilang, artinya mhm, menjembatani, eee, sains, ilmu mhm, pengetahuan di dalam kampus, mhm, keluar dari kampus, iya, praktek di satu daerah, iya, itu tadi ya, aliansi dengan, iya, pejabat-pejabat terkait gitu iya, ya, Mbak, di iya, daerah gitu ya, dan masyarakat kerjasama sipil juga, dan masyarakat mhm, sipil juga. mhm, Baik, mhm, Mbak. mhm, Lalu, Mbak, selanjutnya kalau misalnya tadi kan ibaratnya artinya, dari, Mbak Sarah sendiri ada yang diinjek gitu ya ke, peserta didik ya. Eee, Sebelum kita mengakhiri, episode kita, Mbak Sarah, apa sih pesan dari, Mbak Sarah dan harapan dari Mbak Sarah, kepada
generasi muda yang, punya animo, punya, mungkin, eee, kerinduan untuk bisa, seperti Mbak Sarah ya, artinya, ada ruang pelayanan, kepada masyarakat, pelayanan kepada negara. Karena kan, eee, tadi kalau, mengutip dari ungkapannya Mbak Sarah, politik itu adalah, eee, ruang yang mulia gitu. Iya. Iya, oke, buat anak-anak muda ya, jadi, kalian adalah tulang punggung bangsa Indonesia, ya. Jadi kalian itu penting sekali, ya. Jadi jangan pesimis, tapi, kita harus optimis bahwa Indonesia itu harus jadi negara maju, ya. Dan ini udah tertulis dalam roadmap ya, roadmap, kalau Pak Jokowi bilang Indonesia Emas 2045 ya. Tapi untuk ke situ emang nggak gampang, nggak gratis juga. Banyak negara lain yang nggak suka dengan cita-cita besar ini, ya. Sehingga, anak muda yang memiliki negara ini, ya, ini harus sadar bahwa tantangan kita ke depan itu, tidak mudah ya, berat. Tetapi ada optimisme yang harus kita jaga ya, bahwa negara kita ini sudah diperjuangkan oleh the founding fathers kita dengan luar biasa. Di gelombang ketiga ini memang harus kita jaga. Anak-anak muda, pertama harus melek politik ya, melek politik. Pertama harus melek politik. Jangan mau dibohongin ya sama orang-orang yang penuh kebencian atau penuh dengan, pesimisme gitu ya, bahwa negara kita kayak nggak ada harapan ya. Yang pertama harus optimis dan mencintai negara kita karena ini udah modal cintanya udah luar biasa dan saya sangat sarankan untuk anak-anak muda untuk membaca sejarah. Harus ada keterhubungan cita-cita ya antara, orang tua dengan anak-anak muda ya, karena kalau kita memperhatikan sebenarnya Sumpah Pemuda aja itu ih, ya Allah luar biasa. Merinding gitu ya bauan, orang-orang tua kita dulu sudah memikirkan persatuan. Yang kedua, kejar skill ya, ini skill itu modal modal yang utama, buat anak-anak muda ya, pengetahuan, skill itu harus dikejar. Jangan jangan berpikir bahwa segala sesuatunya serba instan, serba gampang. Jadi ini harus perjuangan yang kedua, karena, kalian itu adalah, persaingannya itu nggak kayak zaman dulu ya, kita cuma ngelihat orang yang ya di tingkatan terbatas gitu ya, tapi kalian itu memang harus berjuang, berkompetisi dengan negara lain gitu. Jadi kompetisi, pengetahuan skill itu harus dikejar ya. Terus kemudian emang harus bertarung ya, bertarung, artinya, lawan kemalasan, kita harus lawan pesimisme, kita harus lawan segala sesuatu yang kemudian membuat kita malas untuk meraih skill tersebut. Dan kemudian kalau terkait dengan partai politik ya, kita, tadi kan melek politik ya, terus kemudian kalau mau maju lebih lebih jauh lagi, carilah partai politik yang, memang memikirkan anak muda, yang memikirkan masa depan gitu ya, yang terbuka, yang membangun jembatan, tidak, fokus pada kepentingan sesaat gitu ya, tetapi memang, eee, partai politik yang mengedepankan ide dan gagasan dan terbuka untuk memperjuangkan ini. Dan saya pikir, di sinilah anak-anak muda biasanya cepat tuh nyari informasinya ya, dia bisa membandingkan, yang satu dengan yang lain ya. Dan kalau kami di Partai Gelora memang sangat mengundang anak-anak muda untuk bergabung ya, untuk memikirkan nasib dari, nasib di anak-anak muda dan juga kemudian, tentu, nasib negara kita ya. Dan, kita memang harus punya kecintaan ya, kecintaan karena jangan ngejar jabatan, jangan ngejar tujuan yang sesaat gitu di partai politik, karena itu nggak bakalan dapet, yang dapet adalah kekecewaan. Jadi, kita menyadari bahwa di partai politik itu adalah ruang pengabdian gitu. Jadi silakan kalian mau jadi pengusaha gitu, jadi expert ya di bidang apapun, dan di sinilah nanti di partai politik kita mengabdi ya. Karena kan perjuangannya kita kan mau elected ya, jadi dipilih sama masyarakat, jadi bukan ditunjuk-tunjuk sama
sama pimpinan, itu nggak mungkin di partai politik ya. Jadi memang, kita memang karena kecintaan, cinta sama negara kita, dan saya meyakini love is giving ya. Jadi karena kita cinta, kita mau memberikan waktu kita, tenaga, pemikiran, di sinilah, kita memang mengabdi di partai politik. Itu Marji. Terima kasih banyak Mbak Sarah, dapatnya banyak banget dari Mbak Sarah. Jadi, partai politik itu tempatnya kita mengabdi ya, Iya, teman-teman, partai politik tempat kita mengabdi. Eee, Once kita masuk ke dalam partai politik, eee, modalnya tuh modal cinta tadi ya, iya, kata Mbak Sarah, iya, iya, modalnya cinta ya. iya, cinta Jangan untuk, sesuatu yang, sesaat, dapat diperoleh secara instan gitu iya, Mbak, maksudnya nggak apapun dapat, itu, mhm, jabatan mhm, maupun, benefit mungkin ya iya kita benar, bisa sebutkan seperti itu ya, mhm, bukan tempatnya di situ. bukan Ini tempat tempatnya, kita mengabdi. Kalau nanti ujung-ujungnya, kita bisa dapat kesempatan untuk dipilih, itu bukan dari, pemimpin partai, tapi dari rakyat, iya, suara rakyat ya, iya, Mbak Sarah. Mbak Sarah Handayani, terima kasih banyak buat, meluangkan waktu, berbagi cerita dengan Awareness Podcast. Teman-teman, sampai bertemu kembali. Terima kasih.